Sejak Claire pergi, rasa memiliki Charlie terhadap Aurus Hill telah memudar drastis. Bukan karena ia telah kehilangan perasaannya terhadap kota itu, melainkan karena kota itu tidak lagi menahannya dengan tali tak kasat mata yang membuatnya enggan pergi. Sekarang, dia seperti bujangan yang punya kebebasan waktu dan keuangan, begitu dia memutuskan kemana akan pergi, dia bisa langsung berangkat, dan dia bisa bilang dia tidak punya ikatan apapun di Aurus Hill. Teman-teman saya di Aurus Hill semuanya baik-baik saja sekarang. Di kota ini, mereka mungkin dulunya pesaing bisnis, tetapi karena saya telah menghubungkan mereka selama beberapa tahun terakhir, mereka telah menjadi teman baik, saling memperhatikan dalam hidup dan saling membantu dalam bisnis. Menariknya, orang-orang yang dulunya bersaing ketat untuk mendapatkan sumber daya, sebenarnya memperoleh penghasilan lebih sedikit daripada mereka yang sekarang dengan rendah hati mengalah satu sama lain. Meskipun mereka semua adalah elit bisnis, perspektif mereka terkadang dibatasi oleh teritorialitas. Mereka memandang semua orang di luar diri mereka sebagai pesaing, yang menyebabkan gesekan internal yang serius. Setelah mereka bekerja sama untuk menghilangkan gesekan ini, situasi akan membaik secara alami. Situasi ini agak mirip dengan Uni Eropa. Sebelum Uni Eropa, Eropa hancur akibat kedua perang dunia. Jerman dan Prancis, rival lama, telah berperang sejak abad ke-17 hingga akhir Perang Dunia II. Keduanya tidak mampu memantapkan diri sebagai kekuatan dunia. Kemudian, mereka berdamai, meninggalkan prasangka masa lalu, dan bersatu untuk saling mendukung, yang membawa mereka pada masa depan yang jauh lebih cerah. Selain teman-temannya, keluarga kakek nenek dari pihak ibu Charlie tidak lagi membutuhkan perhatiannya. Lagi pula, keluarga kakek nenek dari pihak ibu kini adalah pengusaha sukses yang telah kembali dari luar negeri untuk berkontribusi bagi pembangunan tanah air, dan Tiongkok sangat mementingkan mereka. Kecuali Victoria sudah lelah hidup dan berniat bertarung sampai mati, ia tidak akan pernah berani menyentuh mereka lagi. Selain itu, ia memiliki banyak ahli bela diri berbakat di pemandian air panas Chem Elysees, dan orang-orang di Aurus Hill ini dapat menjamin keselamatan keluarga dan teman-temannya. Ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa Charlie dapat pergi dengan tenang. Sekembalinya ke Chem Elysees, ia tidak langsung pergi ke vilanya di lereng bukit, melainkan mengunjungi villa tempat Yun Rugo dan Song Ruyu sedang menyendiri. Kedua wanita ini, yang telah berbagi banyak kesulitan, telah menjadi sahabat karib yang tak terpisahkan setelah menghabiskan waktu bersama. Mereka sangat gembira melihat kedatangan Charlie yang tiba-tiba dan dengan hangat mengundangnya ke ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, Charlie bertanya kepada kedua wanita itu, "Nona Yun, Nona Song, bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini?" Yun Rugo tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Wade. Saya sangat menikmati waktu saya bersama Ruyu akhir-akhir ini." Song Ruyu pun kehilangan sikap dingin dan arogannya yang biasa, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudari Yun sangat baik padaku, seperti saudara perempuan sejati. Kita berdua sepakat, jika kita cukup beruntung untuk bertahan hidup, kita akan hidup dan berkultivasi bersama. Jika kita tidak selamat, kita akan menyusahkan Tuan Wade untuk memilih tempat yang indah di Aurus Hill untuk menguburkan kita bersama." Charlie sedikit terkejut, tetapi tersenyum dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membicarakan kematian sekarang." Yun Rugo tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Wade, waktu berlalu begitu cepat, dan setahun akan berlalu dengan cepat." Charlie mengangguk dan berkata kepada kedua wanita itu, "Nona-nona, saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda." Yun Rugo segera berkata dengan serius, "Tuan Wade, silakan bicara." Song Ruyu, yang berdiri di samping, juga duduk tegak, menatap Charlie tanpa berkedip, menunggunya melanjutkan. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Selama periode ini, saya sangat terganggu oleh stagnasi dalam kultivasi saya, jadi saya berencana untuk pergi ke Eropa Utara untuk mengasingkan diri sejenak untuk melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk membuka istana Niwan saya dan juga untuk melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi kalian berdua. Saya harap kalian berdua dapat ikut dengan saya." Tanpa ragu, Song Ruyu muda dengan penuh semangat berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Wade. Saya bersedia pergi bersama Anda." Sekilas kekhawatiran dan kekecewaan melintas di dahi Yun Rugo,
tetapi dia segera menyesuaikan pikirannya dan tersenyum. Rugo juga bersedia pergi. Charlie mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian berdua untuk bersiap-siap. Kita berangkat besok." Keduanya langsung setuju. Melihat hari sudah larut, Charlie memutuskan untuk tidak mengganggu mereka lagi dan berdiri untuk berpamitan. Song Ruyu dan Yun Rugo mengantar Charlie di pintu. Setelah melihatnya pergi, Song Ruyu berbisik kepada Yun Rugo, "Kak Yun, kenapa Tuan Wade tiba-tiba pergi ke Eropa Utara untuk menyendiri? Bukankah istrinya ada di Aorus Hill?" Ini, Yun Rugo menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Aku juga tidak begitu yakin." Song Ruyu tersenyum dan berkata, "Tuan Wade sedang menyendiri, tapi masih berpikir untuk mengajak kita. Sepertinya dia sangat peduli pada kita." Yun Rugo menghela napas pelan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wade mungkin takut kita berdua punya ide lain." Song Ruyu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut dan berkata, "Apakah Tuan Wade khawatir kita mungkin takut mati di saat kritis?" "Mungkin," kata Yun Rugo. "Jika dia benar-benar berniat mengasingkan diri untuk waktu yang lama, mungkin karena dia khawatir jika kita tidak punya cara untuk bertahan hidup, kita mungkin akan kembali kehancurkan masyarakat King." Song Ruyu berkata dengan tegas, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah kembali." Setelah mengatakan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, terdengar agak kesal, "Sepertinya Tuan Wade masih belum mempercayai kita." Yun Rugo tersenyum dan berkata, "Seperti Anda, saya lebih baik mati daripada kembali." Tapi kekhawatiran Tuan Wade masuk akal. Kemauan seseorang untuk bertahan hidup berbanding lurus dengan krisis. Semakin berbahaya situasinya, semakin kuat kemauan untuk bertahan hidup. Song Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Apakah seseorang ingin hidup atau tidak tergantung pada jenis kehidupan yang dicarinya. Jika sama seperti sebelumnya, jika seseorang harus hidup di bawah kendali masyarakat King yang menghancurkan dan bahkan harus membantu orang jahat demi penawarnya, maka aku lebih baik mati. Seperti kata pepatah, beri aku kebebasan atau beri aku kematian." Yun Rugo menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Kita berdua ingin melepaskan diri dari masyarakat King yang rusak, tetapi kita berdua tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan takdir kita sendiri, jadi mari kita ikuti instruksi Tuan Wade." Song Ruyu merasakan sedikit kesedihan, lalu memeluk Yun Rugo dengan lembut, dan bergumam, "Kakak Yun, apakah menurutmu kita bisa melewati ini?" Yun Rugo tersenyum dan berkata, "Apakah kita bisa melewati ini semua tergantung pada takdir kita. Racun Victoria sudah di luar kemampuan kita untuk menyembuhkannya. Kita masih harus bergantung pada Tuan Wade." Song Ruyu mengangguk pelan, merasakan rasa kekeluargaan yang lebih kuat dengan Yeremia, perasaan bahwa mereka berdua adalah sesama penderita. Helena, yang berada jauh di Eropa Utara, baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara sahabat dan terbang kembali ke Eropa Utara lalu kembali ke istana. Meskipun keluarga kerajaan merupakan maskot dalam monarki konstitusional ini, ia telah memperoleh banyak pendukung di negaranya sendiri dan di seluruh dunia berkat pesona dan pengaruh pribadinya. Hal ini menjadikannya lebih dari sekadar maskot nasional. Banyak hal yang tidak disetujui oleh Perdana Menteri, dapat ia setujui. Terutama dalam menarik investasi asing ke negara-negara Nordik, Helena selalu berhasil meyakinkan perusahaan-perusahaan internasional terkemuka untuk berinvestasi di pasar Nordik dengan sukarela. Terlebih lagi, Helena telah bekerja tanpa lelah untuk negara-negara Nordik, jarang beristirahat, dan bahkan lebih berdedikasi daripada Perdana Menteri. Upaya dan pesonanya telah disaksikan oleh seluruh rakyat Nordik, dan dukungan rakyat kepadanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kehadiran keluarga kerajaan yang terus mencapai tingkat baru. Helena sebenarnya tidak terlalu mencintai identitas dan pekerjaannya sebagai ratu, hanya saja menjadi bagian dari keluarga kerajaan itu membosankan dan sepi, jadi dia tidak mau bermalas-malasan. Mengisi hidupnya dengan pekerjaan memang cukup meringankan rasa kesepiannya, tetapi kerinduannya terhadap Charlie sudah tertanam begitu dalam dan sulit untuk diredakan. Melihat Helena yang tampak kelelahan dan lesu begitu kembali, sang permaisuri tua merasa sedikit sakit hati dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Helena, apakah kamu sudah istirahat akhir-akhir ini? Jangan selalu berlarian seperti ini." Helena tersenyum dan berkata, "Aku bosan saat liburan. Liburan itu tidak nyaman.
Tinggal di istana itu dingin dan sunyi sepanjang hari. Lebih baik sibuk bekerja di luar. Permaisuri tua itu berkata tanpa daya, aku tetap mengatakannya, perlu mencapai sesuatu dalam kehidupan keluargamu, kalau tidak, istana ini akan selalu dingin dan sunyi untukmu. Aku masih hidup sekarang, tetapi jika aku mati, bukankah di sini akan lebih sunyi lagi? Helena tersenyum kecut, Nenek, bukankah kita sudah membahas hal-hal ini? Aku punya hidupku sendiri, dan aku tidak ingin puas. Permaisuri tua itu mendesah, kalau kau sudah memutuskan Charlie untuk hidup ini, cobalah untuk melangkah lebih jauh. Kalau tidak, kalau terus begini, kau hanya akan membuang-buang waktumu sendiri. Aku sudah bilang terakhir kali bahwa kau harus mempertimbangkan kembali untuk punya anak dengannya. Memiliki anak akan membuat istana tidak terlalu sepi. Helena mendesah, Nenek, segala sesuatunya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Permaisuri tua itu buru-buru berkata, justru karena hal itu tidak mudah, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya, kalau tidak, hal itu akan sangat jauh. Helena mengusap pelipisnya dan berkata, tidak mudah untuk bertemu Tuan Wade sekarang, terakhir kali dia membawa gadis kecil itu ke Eropa Utara, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk berdua saja. Berbicara tentang ini, Helena teringat saat Charlie pingsan di tempat tidurnya. Dia tak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Jika dia memanfaatkan kesempatan saat itu, mungkinkah dia bisa mengandung anak Charlie? Dia tidak berani berpikir untuk menggunakan seorang anak untuk mengikatnya, tetapi memiliki salah satu anaknya akan cukup baginya dalam hidup ini. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Saat bel berbunyi, dia langsung berubah dari lelah menjadi gembira dan gembira. Karena nada dering ini dirancang khusus untuk Charlie.